Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan dari jawaban soal UAS mata kuliah Cloud Computing dengan Bapak dosen Agung Riyadi Eskom Mkom. Untuk soal nomor 1 yaitu penjelasan Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah model pengiriman perangkat lunak di mana aplikasi dihosting oleh penyedia layanan cloud pihak ketiga dan tersedia bagi pengguna melalui internet. Biasanya dengan sistem berlangganan daripada membeli dan menginstal perangkat lunak di perangkat, kita cukup mengaksesnya melalui web browser. Contoh populer SaaS meliputi Gmail, Microsoft 365, Dropbox, atau Salesforce. Selanjutnya itu utility computing. Utility computing adalah model di mana penyedia layanan menawarkan sumber daya komputasi seperti komputasi penyimpanan dan jaringan berbagai layanan yang dapat dibayar berdasarkan penggunaan pay per use. Mirip dengan cara kita membayar listrik atau air. Penggunanya hanya membayar apa yang mereka gunakan tanpa perlu investasi awal yang besar berdasarkan infrastruktur fisik. Ini adalah konsep dasar di balik banyak layanan cloud modern. Lalu selanjutnya adalah integrated network. Di dalam konteks cloud computing, integrated network itu adalah merujuk pada infrastruktur jaringan yang dirancang untuk menghubungkan dan mengelola semua komponen dalam lingkungan cloud, baik itu server, penyediaan, atau aplikasi secara mulus dan efisien. Untuk contohnya di sini itu ada teknologi seperti SDN atau Secure Defined Network, lalu ada Network Function Virtualization untuk fleksibilitas dan otomatisasi. Nomor 2 yaitu arsitektur jaringan hybrid cloud computing. Untuk arsitekturnya di sini saya menggambar diagram. Jadi di sini ada konektivitas antara public cloud provider dan data center lokal. Penjelasannya adalah private cloud di sini adalah infrastruktur yang kita miliki dan kelola sendiri. Biasanya di pusat data fisik kita dan di sini terdapat server, aplikasi, database, dan infrastruktur jaringan internal yang diisolasi dari internet publik, keamanan dan kontrol penuh. Lalu ada public cloud provider. Penyimpanannya itu contohnya seperti AWS, Azure, dan Google Cloud. Selanjutnya ada Secure Interconnected. Itu meliputi VPN dan connection antar jaringan private dan jaringan publik. Selanjutnya ada firewall dan router. Lalu ada manajemen dan orkestrasi. Lalu lanjut, untuk arsitektur ini itu memungkinkan perusahaan untuk menjalankan aplikasi sensitif atau data kritis di cloud pribadi mereka sambil memanfaatkan skalabilitas cloud publik untuk beban kerja yang fluktuatif atau kurang sensitif, menciptakan lingkungan yang fleksibel dan efisien. Lalu nomor 3, 4 faktor pengaruh implementasi cloud computing itu adalah keberhasilan implementasi cloud computing sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang dapat memungkinkan perusahaan menekan biaya dan meningkatkan perkembangan efisiensi sistem. Jadi 4 faktor utamanya meliputi skalabilitas dan elastisitas, lalu ada efisiensi biaya, selanjutnya ada aksesibilitas dan kolaborasi, lalu ada security dan compliance. Penjelasannya itu untuk penyedia layanan cloud besar berinvestasi sangat besar dalam infrastruktur keamanan fisik dan logis yang canggih, termasuk enkripsi kontrol akses, pemantauan ancaman, dan kepatuhan terhadap standar industri serta regulasi global. Mereka memiliki tim ahli keamanan yang berdedikasi. Lalu pengaruhnya, meskipun khawatiran awal tentang keamanan cloud, pada kenyataannya lebih banyak penyedia cloud yang menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh sebagian besar perusahaan secara mandiri. Jadi untuk penjelasan ini itu mengurangi risiko pelanggaran data dan membantu perusahaan memenuhi persyaratan kepatuhan yang ketat. Lanjut, nomor 4, keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungan virtualisasi cloud computing itu 8 poin. Yang pertama ada efisiensi biaya, lalu ada skalabilitas, fleksibilitas, peningkatan pemanfaatan, penyebaran cepat, pemulihan bencana atau disaster recovery, lalu fokus bisnis inti, lingkungan pengembangan, pengujian, yang mudah. Untuk kerugiannya sendiri itu meliputi ada tiga poin.
ketergantungan pada koneksi internet, lalu isu keamanan dan kepatuhan data, potensi vendor login. Oke, demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.